Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita di tengah-tengah cabaran akhir zaman yang tambah berat. Salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita umatnya yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan sirah Nabi serta perjuangan Nabi, mendapat surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Saba. Belum habis lagi. Quran tak habis. Al-Quran tak habis. Memang tak perlu, tak payah habis. Surah tu tak akan pernah habis pun sebetulnya. Kalau tambah dibaca akan tambah banyak kita dapatkan nilai sebetulnya. Kalau kita mencari nilai, kalau kita mencari nilai, kalau kita hanya baca banyak habis cepat. Tapi kalau cari nilai tak akan habis. Tambah baca, tambah dalam, tambah baca, tambah nilai. Kita masuk ayat yang 31 ya? Ya 31. 30 dah ya. Sebetulnya dah ke 30 sebetulnya. 31 okey. Ini cantik ni. Wabillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idzalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadatnakum anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin wa qala alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarun nadamata lamma ra'aul adzab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Wasadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Allah menceritakan tentang perdebatan antara orang-orang yang ingkar kepada Allah, antara pemimpin dan rakyat. Ingat ya? Berarti Quran mengakui bahwasanya hidup ini ada saling keterpengaruhan, baik yang baik maupun yang buruk. Biasanya orang di atas mempengaruhi orang di bawah, baik atas kuasa, atas ilmu, atas harta. Seharusnya orang di atas itu melayani orang di bawah. Tapi yang terjadi, orang di atas itu akan mempengaruhi orang yang bawah, baik yang baik maupun yang buruk, baik amal jariah maupun dosa jariah, baik iman jariah maupun kafir jariah. Ini konsep penting ya dalam hidup, ada hal ini. Dan sebetulnya lebih banyak orang yang mengikut daripada orang yang diikut. Itu sunnatullah. Lebih banyak orang yang di atas, orang yang di bawah daripada orang di atas. Dan ini ternyata Allah kata, tengok waqal ladzina kafaru,
Lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Kami tidak beriman kepada Quran ini. Kan ni ayat sebelum bicara tentang bagaimana sebetulnya Nabi, Rasul bawa Quran, bawa Quran itu isinya janji. Sebetulnya inti Quran paling penting apa? Tentang kehidupan akan datang. Soal baru antara dua, engkau iman atau kafir. Tapi dia hanya menceritakan kehidupan akan datang. Ada dua kehidupan. Kehidupan hari ini, kehidupan akan datang. Kehidupan hari ini yang kau nampak, yang empirik. Kehidupan akan datang yang tak nampak, yang bernama ghaib. Tengok ya. Kalau kehidupan hari ini tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kehidupan hari ini bergantung kehidupan akan datang. Ya. Kehidupan hari ini itu, kalau kita orang hidup dengan hari ini tak ada masalah. Engkau boleh buat apa saja. Yang paling mustahak kita memahami kehidupan hari ini kita akan berakibat kepada kehidupan akan datang yang kita tidak ketahui. Inilah agama. Inilah agama. Memberikan maklumat kehidupan akan datang. Kalau kau percaya dengan apa hari ini, itu bukan iman. Itu percaya. Saya nampak kitab, memang ada kitab, percaya saya, bukan iman. Tapi saya tak nampak sesuatu, saya yakin ada sesuatu yang saya tak nampak, itu baru iman. Tengok, beda iman dan percaya bagi saya. Walaupun bahasa Melayu jadi sama. Nah, kan keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah. Bagi saya, antara iman dan percaya saya bedakan. Kalau percaya itu meyakini apa yang nampak. Dan itu sangat mudah. Tapi meyakini apa yang tak nampak, itu lebih susah. Karena suatu yang gaib. Dan kita percaya dengan yang tak nampak tadi, maka kenapa dalam masalah sam'iyat namanya, sama' yang didengar saja tanpa kau lihat. Sama' didengar. Melalui wahyu, melalui Quran, melalui hadis, kau dengar tanpa kau lihat. Kalau kau lihat, biasa. Kalau kau dengar tanpa lihat dan kau percaya, itu luar biasa. Kan waktu Nabi mengajak kaumnya, hai kaumku, kalau aku kata ada musuh di balik gunung, engkau percaya? Percaya. Kenapa? Engkau tak pernah dusta. Tengok. Kalau aku kata ada hari akhirat, ada Tuhan di sana yang harus kita sembah, diam semua. Kenapa? Nak kata tak percaya, Muhammad tak pernah dusta. Nak kata percaya, tak nampak. Sebetulnya konsep hidup sangat penting. Hidup setelah kematian. Hidup setelah kematian. Itu yang orang susah nak percaya. Orang nampak mati selesai. Mati selesai. Kita tak, mati tak selesai. Mati awal hidup. Mati itu awal hidup abadi. Hidup ini hidup sementara. Hakikat hidup nanti. Sekarang bukan hakikat hidup, masih main-main hidup. Ini ujian hidup. Ujian hidup sampai hakikat hidup. Siapa yang lulus ujian hidup dapat hakikat hidup yang senang selama-lamanya. Dan informasi Qurannya itu, bagaimana kau hidup baik akan datang. Okey, kalau hidup baik akan datang, maka ada iman. Baik akan datang, ada hukum. Baik akan datang, ada akhlak. Ini kan sebenarnya punci ke sana. Kalau tak baik akan datang, ini cara hidup. Kalau kau percaya dengan akan datang, engkau akan baik hidup kau sini. Kalau kau tak percaya,
terpulang engkau lah. Tapi engkau akan kena apa? Akibat. Tengok ya. Itu saya kata waktu itu orang baca merdeka. Saya kata merdeka Islam tu bebas tapi berakibat. Merdeka konsep barat bebas tanpa akibat. Beda. Merdeka Islam tu bukan merdeka yang halal haram, merdeka yang halal semua. Baru merdeka. Kalau haram sama halal tak merdeka. Wajib pilih yang halal. Tak ada kemerdekaan, wajib ikut. Konsep kebebasan Islam bukan kebebasan mutlak. Konsep kebebasan Islam, kebebasan yang bertanggung jawab dengan menerima akibat. Beda kan? Kalau konsep barat, oh anakku dah balik, sweet 17, bebas. Bebas apa? Kan bebas buat maksiat. Kita bukan bebas, balik. Akil. Tengok. Akil dan balik, bukan bebas. Kenapa akil berarti? Kalau ada akil macam mana? Apa itu akil? Apa bakal? Memayis. Dapat membezakan mana baik dan buruk. Itu bebas. Waktu dia milih yang baik dan tak macam-macam yang baik terpulang engkau. Bebas dalam kebaikan, bukan bebas antara baik dan buruk. Beda ya. Maka bebas dalam kebaikan kita kata dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, ikhtiar. Apa ikhtiar? Memilih yang baik. Ikhtiar tu memilih antara yang baik. Maka tak ada ikhtiar yang buruk. Oh, saya ikhtiarlah untuk cari duit dia rompak bank. Bukan ikhtiar namanya. Itu kejahilan. Ikhtiar saya adalah pakai bomoh untuk berubat. Bukan ikhtiar, kebodohan. Ikhtiar itu antara yang baik, lebih baik, paling baik. Itu ikhtiar. Kalau antara baik dan buruk, bukan ikhtiar. Wajib pilih yang baik. Dipaksa. Engkau nak mana? Bebas masuk neraka, bebas masuk surga atau dipaksa masuk surga. Kata bebas susah. Kenapa? Engkau lebih suka neraka. An-nafsu ammaratun bisu. Nafsu akan condong neraka. Maka terpaksa kita memaksa orang masuk, paksa untuk masuk surga. Tak ada bebas. Paksa yang baik, tak ada bebas. Ini konsepnya. Saya cakap konsep hidup. Karena hari ini yang kita hilang konsep hidup. Terutama anak-anak generasi Y, Z, Strawberry Group, anak-anak dapat 21, 22 akan datang dia yang semua masuk maklumat mendemo 24 jam. Apa aja ada handphone dia, apa ada dalam media dia, semua ada hari ini. Dan engkau tak pandai, tak ada tamyiz, tak ada akal, tak ada berfikir, sangat bahaya. Kerana engkau menjadi pengguna semua maklumat. Memang datang pada engkau. Itu setan-setan baru. Setan teknologi. Setan teknologi sangat bahaya. Dapat mempengaruhi engkau daripada kebenaran. Sama juga setan manusia. Minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Berarti ada tak setan manusia? Siapa yang paling setan manusia? Yang kau tengok dia hebat, yang kau idolkan, yang kau ikut, itu setan manusia. Kalau dia buruk, itulah setan manusia. Yuwaswis fi sudurin nas. Apa yuwaswis? Menggoda dada manusia. Kata A, B, A, B, A, OK, tak OK. Itu yuwaswis namanya. Dah.
Yang paling banyak waswis siapa? Orang-orang yang punya pengaruh kepada engkau. Orang-orang yang engkau puja, orang-orang yang kau anggap hebat, betul? Itu paling hebat iwaswis. Bukan setan. Setan mudah iwaswis. Setan tu pakai ayat kursi selesai. Iwaswis manusia pakai kursi pun tak selesai. Kenapa? Setan kalau kau pakai kursi hilang dia. Kalau yang manusia pergi balik lagi depan. Apa sekarang? Media apa? Media manusia buat media, manusia buat teknologi. Indah kan sama manusia dengan teknologinya, dengan kepakarannya segala macam mengganggu iman engkau. Itu paling berat hari ini. Kekufuran teknologi, kekufuran manusia, kekufuran kemaksiatan yang berjalan. Engkau siap tak jadi orang istiqomah? Jadi orang istiqomah. Jangan kemaksiatan, lagu pun tak boleh. Lagu tu boleh sampai maksiat, tak berguna, kosong. Karena engkau hanya kebaikan. Kita hanya berdiri dalam kebaikan, tak boleh masuk dalam kekosongan. Ingat ya, kita hanya berdiri dalam kebaikan, tak boleh masuk dalam kekosongan. Kalau kau kosong, mudah masuk ke mungkaran. Anil lagwi mu'ridun wa idza maru bil lagwi maru kirama. Itu kalau anil lagwi surah Al-Mu'min, anil lagwi semua yang lagu berpaling. Kalau idza maru bil lagwi maru kirama. Kalau dia jalan ada yang nampak lagu, berjalan dengan kemuliaan, tak terpengaruh. Jadi orang yang tak terpengaruh bukan mudah. Kalau boleh jadi orang yang mempengaruhi kebaikan. Ya. Hanya dua kan? Tak terpengaruh dengan keburukan atau jadi orang yang mempengaruhi kebaikan. Jangan jadi orang berbuat buruk atau mempengaruhi keburukan. Dolun mudillun. Dolun mudillun. Kita jadi orang yang baik dan mempengaruhi kepada kebaikan. Jadi soleh dan muslih. Soleh, muslih. Salah, islah. Islam pergi orang. Maka diri engkau dulu, baru ajak orang lain. Dalam konsep dakwah kita, engkau diri engkau dulu, baru engkau ajak orang lain. Sebenarnya kalau nak ajak orang kau tak betul. Itu konsep surah Al-Muddatsir kum anti warab maka faqabil warab buka wasya baka fatahir warja fahjur. Itu konsep manusia saksiyah. Rabbuka faqabil. Niat hanya Tuhan engkau. Wasyabaka fatahir, bersihkan baju engkau. Waruja fahjur, buang semua yang kemungkaran-kemungkaran. Kau jadi manusia saksiyah dulu. Baru kau boleh mengajak Kalau engkau tak betul cuma mengajak orang. Sekarang banyak terjadi, engkau tak betul ajak orang baik, akhirnya tak jadi. Maka orang-orang kafir ini, dia kata kami tak beriman dengan Quran. Atau bukannya Quran, wala billadzi baina yadayhi, dan juga dengan apa yang ada pada mereka. Maka saya baru cakap, sebetulnya Nabi Musa membawa Taurat. Ya? Kan kitab sebelum Quran Musa, Taurat. Habis Taurat, Zabur. Habis Zabur, Injil. Habis Injil, Quran. Ya. Taurat itu untuk Bani Israel waktu Musa. Ya. Sampai kepada masa bila? Taurat itu untuk Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Ingat ya. Hukum itu hanya dua, hukum Taurat atau hukum Quran. Zabur tak ada hukum, Injil tak punya hukum. Ya. Zabur tak punya hukum, Injil tak punya hukum. Zabur bersifat hanya kata-kata hikmah. Kalau Injil bersifat akhlak-akhlak yang mulia. Maka kalau pada waktu ada Zabur dan ada Injil, maka Taurat masih berlaku. Tengok.
Maka kenapa sampai hari ini pun dalam kitab Injil ada Taurat? Betul tak? Dalam kitab Injil ada Taurat tak? Old Testament itu Taurat, New Testament itu Injil. Old Testament itu Taurat, New Testament itu Injil. Semua hukum hakam ada pada Old Testament. Nah, inilah ajaran Nabi Musa. Nabi Musa berjalan sampai Nabi Daud. Nasurlah Zabur sebagai pengayaan. Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman masih berlaku Taurat yang betul. Pada waktu Nabi Sulaiman meninggal, kolapslah kerajaan, maka Israel dijajah oleh Babilonia. Ya. Pada waktu Bani Israel di bawah Babilonia, mereka menganggap kita kalah gara-gara kita pakai Taurat. Akhirnya mereka robahlah Taurat, mereka tinggalkan Taurat, mereka buatlah Talmud. Nah, dan mereka nisbahkanlah ajaran Talmud tadi kepada Taurat. Yahuda. Maka namanya ajaran Yahudi. Tengok. Sebetulnya Yahudi itu bukan ajaran Musa. Semua kemungkinan Yahudi, bukan ajaran Musa. Musa Taurat betul. Waktu muncul penyimpangan dalam ajaran Musa, disebutlah Yahudi. Baru paham kan? Nah, maka waqalatil Yahud, katalah Yahudi bahwasanya Uzair anak Tuhan, waqalatil Nasara Isa ibnullah. Tengok. Nah, udah sama. Maka karena penyimpangan Yahudi terjadi, penyimpangan Taurat terjadi, maka diutuslah Nabi Isa untuk mengembalikan Yahudi Bani Israel kepada kitab Taurat. Mengembalikan Bani Israel kepada kitab Taurat. Tengok. Karena saya tanya, Musa Bani Israel, Daud Bani Israel, Sulaiman Bani Israel, Isa Bani Israel. Isa tu Bani Israel. Tugasnya mengembalikan Bani Israel kepada kitab Taurat. Apa yang kata? Tugas Isa itu kembali kitab Taurat dan memberikan adanya basiran tentang kitab Nabi Muhammad. Hanya dua je. Tugas Isa hanya dua. Mengembalikan orang Israel kitab Taurat, kemudian memberitakan bahwasanya akan datang Rasul akhir zaman bernama Muhammad. Itu je. Dia hanya penyambung. Penyambung yang betul dengan yang betul. Karena tengah-tengah sudah sesat. Maka akhirnya siapa yang benci dengan Isa? Yang bunuh Isa, yang rencana bunuh Isa siapa? Padri-padri Yahudi tadi yang merasa Isa ini mengganggu ajaran Yahudi mereka. Yang Talmud. Ya, mereka Talmud lah. Bukan ajaran Musanya, bukan ajaran Tauratnya, ajaran Talmudnya. Mengganggu. Maka dikatakanlah Isa ini ajaran sesat. Karena bercanggah dengan Talmud, bukan dengan Taurat. Nah, maka kemudian padri bersepakat, kita report kepada raja tentang Isa memiliki ajaran sesat. Seluruh raja menangkap Isa. Nah, maka apa yang terjadi? Dari 12 murid Isa, satu berkhianat. Yahuda juga namanya. Hebat di sana. Yahuda namanya. Yahuda Iskarios. Sama-sama nama Yahuda. Yahuda satu, Yahuda anak Yakub. Yahuda kedua, Yahudanya Nabi Isa. Kan anak Yakub 12. Salah satu Yahuda. Jadi mereka rujuklah kepada Yahuda, bukan kepada Musa. Pandai tak mereka buat?
Kalau Musa kan levelnya masih bawah. Kalau naik ke Yahuda lebih tinggi, karena Yahuda itu dari saudaranya Yusuf. Oke, belah ajaran Talmud rujuk Yahuda. Maka orang Yahudi. Nah. Kemudian akhirnya dibunuh Nabi Isa. Cara bunuh apa? Yang Yahuda report kepada Rabai di mana Nabi Isa. Akhirnya dibagi tahu kepada askar, tangkap Isa. Berangkatlah askar dengan si Yahuda ke gua tempat anak-anak murid Isa sedang berada di sana. Apa yang terjadi waktu dia masuk ke tempat itu, Allah jadikanlah angkat Nabi Isa, dan Yahuda anak murid tadi yang berkhianat, Allah serupakanlah muka dengan muka Isa dan suara macam suara Isa. Subhiallahu. Apa yang terjadi? Ditangkaplah si pengkhianat tadi. Dia mereportkan Isa, yang tangkap dia, yang report tadi kenapa? Muka sama, suara sama, apa lagi? Sehingga semua yang pening kepala murid Nabi Isa. Kenapa? Kalau Isa naik ke atas, mana Yahuda? Kalau Yahuda ada, mana Isa? Waalaikumsalam. Jadi ini konsep sangat penting ya. Maka di mana Yahuda, di mana Isa. Allah naikkan ke langit Isa. Tapi semua yang 11 tadi masih percaya, masih tahu di mana Isa. Hanya dia berpikir, kalau ini Isa, mana Yahuda, ini Yahuda, mana Isa. Nah, sehingga ini penting ya, Maryam sendiri pun mengakui Yahuda itu Isa. Tak ada bukti Isa di mana. Sampai apa terjadi? Bagaimana boleh murid Isa yakin itu Isa naik dan Yahuda itu digambarkan Isa? Isa turun lagi. Baca dalam kitab Bible Barnabas, The Gospel of Barnabas. Satu-satunya murid Isa di antara yang 11 tadi membuat Bible, cerita tentang Isa, telah Bible sebetulnya, bukan wahyu ya. Itu cerita tentang Isa sebetulnya. Story tentang Isa dibuat oleh muridnya, Gospel of Barnabas. Tolong cari itu, banyak sekarang udah. Itulah yang betul-betul cerita yang murni. Dia berkata Isa turun lagi di rumah Maryam, di depan 11 muridnya dan di depan ibunya, dan berkata, "Ibu, aku Isa." Setelah terjadinya tadi cross di Yahuda disalib, omong yang ketu Isa, masih ragu kalau Isa di mana Yahuda, Yahuda di mana Isa. Karena ada dua berarti. Yang kan duanya 12 tambah Isa 13, kan tinggal 12. Itu hilang, tak tahu hilang di mana. Turunlah Isa kembali meyakinkan Maryam, dan 11 muridnya mengatakan, "Akulah Isa Allah angkat ke langit." Baru percayalah mereka Isa naik ke langit. Selepas dia mengaku turun, naik lagi dengan 2 malaikat diangkat ke langit. Ini orang jarang cerita. Orang cerita diangkat, tiba-tiba diangkat, betul. Tapi ini waktu dia turun kedua kali dan naik lagi untuk meyakinkan Maryam dan 11 murid bahwa Isa yang naik ke langit. Dah, yang hebat siapa? Yang hebat si Paulus. Murid itu adalah orang yang akan membunuh murid-murid Isa semuanya. Mereka mengejar karena Isa ditangkap, akan kejar semua murid-muridnya, lari muridnya semua, dikejar oleh Saint Paul, Yahudi. Tapi dia berpikir waktu dia kejar, untuk apa aku kejar dia? Yang lebih aku rusak ajaran dia. Ya, hebat ya. Kejar dia, bunuh, mati, selesai. Tapi ajaran masih ada. Mana baik aku rusak ajaran dia dengan orang aku biarkan. Ini strategi dulu ada. Sejak dulu sampai sekarang ada. Strategi sekarang sampai dulu sama macam sekarang. Perang Gaza atau perang Dubai. Mana lebih bahaya nih? Perang di Gaza, perang di Dubai? Dubai perang tak hari ini? Perang apa? Perang budaya.
perang pemikiran, perang cara hidup, perang. Mana lebih bahaya? Perang di Gaza mati satu, besok syahid. Perang di Dubai, syahid masuk surga. Perang di Dubai, hancur satu generasi masuk. Kira-kira kita perang apa? Sebetulnya zat ini bunuh atau rusakkan ajaran. Tengok, dia tak jadi bunuh yang 11 murid Isa. Dia kata dia tertidur di tengah-tengah jalan dan dia mimpi datang Isa dalam mimpinya, melantik dia sebagai Rasul bukan Bani Israel. Ingat? Nabi Isa untuk Bani Israel, bukan Bani Israel. Tapi supaya Bani Israel dah mereka rusak dengan Talmud. Nah, supaya Nabi Isa, ajaran Isa tidak merusak ajaran Talmud, maka dia kata bahwasanya Isa bukan untuk Bani Israel. Dia kata yang 11 itu untuk Bani Israel, saya adalah Rasul Isa untuk bukan Bani Israel. Nampak tak permainan ini? Maka tengok, akhirnya pindahkan tempat. Isa di Bethlehem, ajaran Isa di Bethlehem, betul kan? Dipindahkan ke mana? Supaya tak terganggu Bethlehem dengan ajaran Isa. Pindah ke Roman Empire. Pertama pindah ke Konstantinopel, habis Konstantin pindah ke Rom, betul kan? Sehingga yang kena Kristen bukan dia, tapi orang, dan Kristen yang sudah dirusak sama dia. Ajaran Taurat sama ajaran Isa sama tak? Sama, dah. Tapi tadi ajaran Taurat dirusak, namanya Yahudi. Ajaran Taurat dirusak, nama Yahudi. Ya? Ajaran Isa ini kan sebetulnya Nasara itu kan penolong Isa. Itu Hawariyun. Yang 11 orang itu Nasara. Orangnya Nasrani. Ya. Tengok. Tapi dibuatlah Nasrani itu bukan ajaran sebetulnya. Nasrani itu manusia menolong Nabi Isa, bukan ajaran. Dia buatlah ajaran merusak Isa, dibuatlah keluar Bani Israel, dinamakanlah Nasrani. Tengok. Jadi agama Islam satu. Penyimpangan agama bernama Yahudi dan Nasrani. Karena kalau betul-betul ikut Injil, tak ada agama Nasrani. Ikut Yahudi, Taurat tak akan ada Yahudi. Kenapa? Kalau Yahudi berkata bahwasanya Uzair anak Tuhan, berkata Nasrani Isa anak. Jadi Nasrani sudah penyimpangan. Nasrani penyimpangan, Yahudi penyimpangan. Nah, kitab pun dirusak, Taurat diganti Talmud, dah. Injil yang asal hilang, buat Injil yang baru hanya dengan 4 cerita. Yang 2 cerita daripada murid Isa, yang 2 cerita murid Saint Paul. Bercanggahlah antar cerita tadi. Yang tetap satu, Old Testament, kerana tak bercakap tentang Tuhan. Ini Tuhan tak diganggu. Yang ini yang hukum tak diganggu, Tuhan tidak diganggu. Kan babi haram di Old Testament, pakai hijab tutup aurat di Old Testament, semua ada Old Testament. Hukum ada. Tetapi penyimpangan bukan di hukum, penyimpangan di akidah. Penyimpangan di akidah. Ingat dia. Jadi konsep serangan itu, dia tak serang hukum. Kalau serang hukum mudah nampak. Dia serang adalah pemikiran, keyakinan, akidah yang tak nampak. Hukum itu kan produk daripada akidah. Kalau akidah rusak, hukum habis. Itu gerakan, saya kata gerakan senyap. Sekarang muncul New Age Movement, akidah. Yoga, akidah. Meditation, akidah. Apa lagi? Segala macam bentuk.
Reki lah, apa lagi? Satu hati. Hati, satu hati. Ada macam-macam. Ada, kalau yang kita dapat kaji, 60 gerakan di Malaysia sekarang yang semuanya bermuara kepada konsep akidah merusak hari ini. Di Islam masuk, di Kristen masuk, di Buddhis masuk, masuk semuanya apa? Konsepnya Tuhan dalam diri sendiri. Tuhan dalam diri sendiri. Sehingga maka kita tak perlu Tuhan lagi. Satu. Kedua, Tuhan bukan suatu zat yang bentuk, tak. Tuhan bukan zat. Tuhan tu boleh jadi emosional. Tuhan dalam minda. Itu dia konsepnya. Tuhan dalam minda, bukan Tuhan dalam zat. Tuhan tu, kalau kita kan zat, Tuhan ada sifat zat itu Tuhan. Dia tak perlu zat Tuhan tu. Tuhan dalam apa yang kau yakini minda engkau, itulah Tuhan. Ini adalah New Age Religion, New Atheism, New Spiritualism. Dan ini muara kepada teosofi. Kalau orang tahu teosofi itu, tak akan nampak semuanya. Teosofi kepada Kabbala. Kabbala penyembah Azazil, penyembah setan, si tanduk dua. Dalam grup namanya Zionisme, grup namanya Rotary Club, grup namanya Lions Club. Ini semua society-nya Theosophy Society. Theosophy Society. Jadi gerakan ini sudah lama, sudah abad 17 sampai sekarang jalan. Hanya bermacam-macam bentuk dan berubah. Intinya sama. Hilangkan Tuhan yang sebenarnya, buat Tuhan yang baru dalam diri engkau sendiri. Ana rabbakumul a'la, kata Fir'aun. Ana tu saya. Saya tu apa? Saya boleh manusia, saya boleh minda, saya boleh emosi, saya boleh nafsu. Ana tu semua boleh bahasa. Oh, ana boleh rasional, ana boleh emosional, ya? Ana semua. Ana boleh fisik, ana bukan fisik. Itu sekarang gerakan paling berat. Kitab suci tak payah lagi. Kenapa? Hukum bukan untuk Tuhan, hukum dari manusia. Tuhan hanya untuk dalam minda, dalam sistem cukup manusia. Apa hukumnya? Humanisme. Itu teoantropologis kata. Ketuhanan manusia. Hukumnya humanisme. Gerakannya pluralisme. Tengok, nyambung semua. Kalau kita boleh bongkar, nampak saya begini, saya nampak nyambung semua. Maka kenapa waktu gerakan liberal masuk, pada waktu yang sama gerakan spiritual juga masuk. Tahun yang sama. Indonesia tahun 191. Gerakan liberal ada, gerakan spiritual ada. Jadi yang satu menghancurkan, yang satu membina. Ya. Dihancurkan agama dengan dua sisi. Hancurkan sistemnya, buat sistem baru. Sistem yang lama dihancurkan, apa? Agama itu kekuatan hukum, agama itu tradisi, buang semua. Yang ada buat apa? Agama, believe in God without religion. Believe in God without religion. Cukup percaya sama Tuhan tanpa sistem. Sistem terpulang masing-masing, bebas. Sistem engkau dengan Tuhan masing-masing, boleh buat masing-masing. Tengok, kitab tak perlu. Kitab apa yang kau anggap betul, kitab itu akan sesuai dengan kondisi zaman. Itu kitabnya. Maka namanya postmodernisme, post-truth, ya. Namanya masyarakatnya postmodernisme. Apa maksudnya? Semua betul. Maka akhir post-truth. Apa post-truth? Semua kebenaran pada semua orang. Tak ada yang salah. Tergantung individual masing-masing. Maka tergantung human right, tergantung humanisme, tergantung kepada diri masing-masing. Tengok. Sehingga agama hanya slogan-slogan kosong. Tanpa sadar. Ini gerakan. Kitab tak payah kitab.
Kitab adalah engkau dengan Tuhan. Okey menurut engkau? Kau kata maka hati-hati memakai, mereka kan pakai hadis Nabi. Apa? Salam mirak. Tanya hati engkau. Apa? Hati itu hati macam mana? Ditanya bukan hati semua hati. Bukan semua hati benar. Yang benar suara hati yang sesuai dengan wahyu. Ingat ya. Kebenaran pada wahyu, maka semua kebenaran lain harus merujuk kepada wahyu. Tak ada kebenaran secara mutlak yang bukan wahyu. Tengok. Kata hati macam ni, buat macam ni, bahaya. Oh, itu fitrah. Bukan fitrah. Fitrah itu iman. Jadi ini kadang-kadang harus kita pahami konsep serangan pemikiran hari ini sangat berat. Kalau saya nampak, karena kita memang itu kajian kita, ya. Kalimat baru ini, apa lagi tak tahu, macam hati tu. Siapa pengasasnya? Siapa namanya? Itu adalah bekas orang ASQ. Ya, dia orang dulu orang ESQ-nya Ari Ginanjar, suara hati. Satu model semua. Kita boleh detect semua orang. Jadi udah ada bibit. Bibit itu dah ada pada dia, tinggal dikembangkan dengan brand baru. Ini hanya rebranding sebetulnya. Ini gerakan yang bakal. Kita pun ada robah nanti dengan hermeneutik, dengan penafsiran kembali. Kalau ada kitab, penafsiran kembali sesuai dengan kondisi zaman dan situasi. Tengok. Itu hanya zaman dulu, tak boleh berlaku sekarang ini. Dia kata macam itu. Sama macam ini. Kami dulu kita tak baik apa di Quran, sama kan? Bahawa sini katakan kami tak beriman pada Quran dan juga dengan kitab yang pada kami, tak. Kenapa? Dia beriman hanya pada dirinya sendiri. Ingat ya, konsepnya waktu kitab dihilangkan, institusi dihilangkan. Kitab itu institusi, ulama itu institusi, Quran itu institusi. Tak boleh dalam konsep agama model baru, tak boleh ada institusi. Itu hanya membuat engkau menghalangi diri engkau akan bebas. Engkau harus bermain sendiri dengan Tuhan engkau. Tengok. Bayangkan. Kenapa ada Rasul? Kenapa perlu ada Rasul? Apakah untuk menyampaikan wahyu? Bukan hanya itu. Kalau hanya menyampaikan wahyu cukup dengan insting, dengan ilham. Betul kan? Tapi kalau semua dapat insting, dapat ilham, semuanya akan berbuat semuanya dengan pemahaman masing bahaya. Kepentingan Rasul untuk uswatun hasanah, contoh teladan. Sehingga ada standar kebenaran, standar praktikal. Kalau tak, semua orang akan mengaku, aku tahu, aku dapat dari Tuhan, mimpi lagi. Lebih lagi kan. Hati-hati, karena boleh satu kalimat boleh macam-macam penafsiran. Maka penafsiran yang benar harus praktikal. Yang Allah bimbing langsung dengan Jibril datang urusan Rasul. Apa susah bagi Tuhan bagi kita semua wahyu? Apa susah bagi Tuhan semua dapat wahyu? Akal boleh fikir mana baik mana buruk, betul kan? Semua Allah settlekan semua. Mudah kan? Tapi waktu kau nak aplikasi apa yang baik dan buruk, sama tak? Tak mungkin sama. Kenapa? Karena semua orang punya IQ berbeza-beza. Semua punya orang akal beda-beda. Ada akal engkau pakai 100%, ada akal cuma 20%, ada akal 10%. Nabi itu di atas semuanya. Maka dia melakukan semua terbaik. Tengok. Sebagai contoh. Dan kita harus mencari yang contoh tertinggi. Karena insan kamil, manusia termulia, sudah diakui Allah. La khulqin azim. Engkau akhlak yang paling pengakuan Allah. Pengakuan Allah kepada manusia yang paling mulia Rasulullah SAW. Pengakuan Allah, bukan pengakuan manusia. Kalau dah pengakuan Allah kepada dia, engkau tinggal ikut. Jangan pakai yang lain. Kalau tak ada contoh, baru engkau boleh macam-macam.
Karena sudah ada contoh, petunjuk ada, contoh ada, guideline ada, apa lagi? Tinggal Sudah tambah. tengok. Jelas saya kata. Maka Quran itu kan hanya itu wahyunya. Sebetulnya lebih penting bukan Qurannya, nabinya. Betul kan? Karena waktu tanya Rasul Aisyah, ya Rasul, ya sahabat ya Rasul, Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Khuluqul Quran. Sekarang saya tanya, engkau dengan Nabi macam mana? Agar engkau dapat mendescribe Nabi begitu hebat dan memasukkan Nabi kepada jiwa engkau secara konsep, atau engkau hanya baca selawat Nabi engkau tidur? Apa arti selawat Nabi? Bagi saya selawat Nabi itu engkau punya connection, mengconnect dengan Nabi. Solat mengconnect dengan Tuhan, Nabi dengan Rasul, selawat dengan Rasul. Tengok, waktu engkau baca selawat, engkau mencari bagaimana pribadi Rasul. Pada waktu engkau isi dalam diri engkau menjadi pengikut Rasul automatically. Boleh tak? Dengan bidang engkau masing-masing. Waktu saya peniaga, Nabi niaga macam mana? Waktu saya ayah, Nabi ayah macam mana? Waktu Nabi akhlak, Nabi macam mana? Connect ada? Ada pun maklumat, connect tak? Sekarang banyak maklumat ada, tapi tak connect-connect. Data tu offline. Ya. Data offline kan? Tak online. Belum online lagi. Connect ke hati, connect ke minda, connect ke perbuatan. Connect tak? Sepatutnya. Ya kan? Harusnya untuk kita kan hanya 3. Hati, minda, perbuatan. Masuk ke hati. Hati mengarahkan minda. Minda menyerahkan kepada action. Jadi apa yang masuk ke hati harus dapat masuk ke minda dan masuk ke action. Jangan kita masuk hati tak masuk minda. Masuk minda tak masuk action. Kita belum satu sistem yang lengkap, holistic system. Kita baca Quran, masuk mana sekarang? Baca Quran, baca hadis, harus masuk ke mana? Masuk ke hati lah dulu. Kalau dia petunjuk, di mana tempat petunjuk? Hati. Tempat petunjuk hati. Waktu engkau baca Quran, engkau baca hadis, baca sirah Nabi, masuk apa? Masuk kepada apa konsep aku dapat dari 3 ini? Masuk ke hati engkau dulu. Oh, ini tentang ini. Bersikap macam ini. Baru masuk ke minda. Macam mana aku mengikutnya? Baru masuk ke action. Apa engkau lakukan dengan kaki engkau, dengan tangan engkau, dengan lidah engkau, dengan pendengaran engkau, dengan apa muka, apa yang jadi. Masuk ke. Jadi apa yang di hati, apa yang di minda, apa yang di action menyatu. Ini yang hari ini masih kita lost. Karena kita hanya masuk ke hati, tak masuk ke hati pun kadang. Masuk telinga tak sampai hati. Ya, kau baca kan masuk telinga masuk hati. Ya. Waktu kau baca Quran masuk telinga masuk hati. Ya. Bagi tak faham sana. Walisanan wasafataini, hanya mengucap apa aja. Harusnya kan wahadehun najdaini. Tengok, daripada lisan dan safataini, daripada ain 2 mata, itu surah Al-Balad. Kalau saya baca surah Al-Balad, itu surah kemerdekaan bagi saya. Surah Al-Balad, surah kemerdekaan. Bersikap hidup. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilul bihadzal balad wa walin wa ma walad. Tengok. Aku bersumpah dengan negeri ini. Apa maksudnya? Semua tafsir Mekah. Saya mengatakan Mekah itu bukan sebagai itu yang satu-satunya. Mekah itu contoh bumi Allah yang paling mulia. Dan semua bumi milik Allah. Tengok. Semua bumi milik Allah. Yang paling mulia maka la uqsimu bihadzal, aku bersumpah dengan negeri. Apa maksud aku bersumpah negeri ini?
hai manusia, perhatikan semua negeri engkau. Negeri itu amanah aku. Negeri itu di mana kau berada itu amanah. Berat tak? Sebagaimana Mekah tu amanah untuk Nabi Muhammad. Semua negeri mana kau berada itu amanah. Maka keluar kalimat fi ai ardin tata fa anta mas'ulun bi islamiha. Di bumi tapak mana engkau berpijak, engkau bertanggung jawab pada Allah tentang bumi tersebut untuk Islamnya. Nah, itu sesuatu yang kita faham. Semua kita punya tanggung jawab dengan tapak di mana kita berada. Untuk jadi, kan dua aja, khalifah Allah dan hamba Allah. Wa anta hilun bihadzal balad, dan engkau halal. Apa itu halal? Engkau boleh buat apa saja. Bebas kan? Merdeka kan? Tapi hilun bihadzal balad, tapi merdeka bertanggung jawab. Mana bertanggung jawabnya? Wa walidun wa ma walad. Ini kepala tak? Negeri sini bebas, ini orang tua dan anak. Boleh connect tak? Dua. Boleh connect tak? Kenapa ada walidun wa ma walad di sini? Engkau bebas buat apa saja, tapi ada anak, ada ayah. Apa maksudnya? Apa saja yang engkau buat dimanapun kau berada akan berakibat kepada anak generasi akan datang. Betul kan? Dan engkau jadi hari ini kerana akibat ayah engkau dulu. Sistem. Semua action kita akibat sistem yang lama dan untuk sistem yang baru. Ada akibat dunia, akibat akhirat. Semua perbuatan kau di dunia ini ada akibat dunia, akibat akhirat. Ini konsep merdeka. Merdeka dengan tanggung jawab. Hebat kan? Ayat ini hebat bagi saya. Kalau kau baca hanya Mekah tak faham kau. Hanya Mekah tak faham, hanya Mekah saja tak faham. Atau kau Mekah menjadi simbol negeri di dunia, dan Mekah adalah tanah Allah yang paling suci. Kenapa? Karena dia disucikan oleh Allah dengan beribadah kepada Allah. Dengan Nabi Adam membuat Kaabah, Nabi Ibrahim membina Kaabah kembali, Nabi Muhammad datang kembali menyucikan Mekah. Nabi Muhammad tu datang kenapa di Mekah? Kenapa bukan di Palestin? Karena Mekah adalah tempatnya Kaabah, tempat pertama beribadah kepada Allah. Menjaga kesucian, menjaga keperibadahan daripada Mekah ke seluruh alam. Innal adwa si'ah fa'budun. Bumi Allah sangat luas, maka sembahlah Allah. Kerana ada hadis qudsi walaupun dhaif. Hai ibadi, hai hambaku, kalau engkau tak nak menyembah aku, carilah dunia bukan dunia aku. Cari mana? Ini konsep. Wa anta hilum wa hebat lagi apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Oh, ini dia. Kami telah jadikan manusia dalam apa kabad? Kepenatan. Penat ya? Hebat ya? Ada ayat innal insana dha'ifa, lemah. Ini kabad. Kabad tu memang wajib hidup, wajib penat tak? Hidup wajib penat. Kalau tak penat bukan hidup namanya, main-main. Enjoy. Penat dengan jihad, betul kan? Penat dengan amal. Amal paling tinggi apa? Penat dengan amal. Ini konsep penat dengan amal. Kau amal kau penat. Amal paling tinggi apa? Jihad. Apa jihad? Jangan hanya konsep engkau tahu perang aja. Mengerahkan semua potensi yang engkau punya untuk sampai kepada pengabdian Allah. Di mana engkau berada, jihad. Innal hayata aqidatun wa jihad. Hidup ini hanya akidah dan jihad, betul kan?
Kau ada keyakinan dan kau memperjuangkan keyakinan untuk dengan jihad, baru hidup. Lambat terlintas, berhenti mati. Hidup ini lambat, engkau akan terlanggar. Berhenti mati. Hidup wajib bergerak wal asri. Hidup wajib bergerak dengan konsep wal asri. Tak ada masa yang kosong. Tengok, semua harus dengan amal soleh. Fastabiqul khairat, belum untuk kebaikan. Tengok, kalau tak kita jadi orang yang, kan ini kenapa ni orang Islam lemah? Satu, tak punya kabat, tak punya kesungguhan dalam apapun dia buat. Betul kan? Buktinya apa? Kalau Melayu kerja tak berpeluh, kalau makan berpeluh. Korea kerja berpeluh, makan biasa. Tengok, kita berfikir 5 minit susah. Kau baca buku aja baru 5 minit baru tengah ngantuk dah. Orang Jepun baca buku 2 hari pun boleh tak baca. Tengok. Kenapa? Kita belum siap memakai wus'un. La yukallifu nafsun illa wus'aha. Apa wus'un? Hati-hati. Hal ini dipahami kemampuannya. Maksudnya bukan kemampuan. Wus'un itu capacity. Allah bagi kau otak capacity 100%. Dah? Kau wajib pakai 100. Itu baru capacity wus'un. Ini kau pakai berapa? Kau 24 jam masa kerja, kau pakai berapa jam kerja? Itulah 8 jam rehat, okey, tidur. Nak yang lain kerja, kau buat berapa jam kerja? Berapa minit kerja? Wus'un tak? Tak ikut wus'un. Ikut kau suka. Beda ya, ikut wus'un dan ikut Allah berikan kau kemampuan full. Kemampuan wus'un. Karena wasa' tu luas. Wasa'a luas. Wus'un keluasannya, bukan kemudahannya, kan? Wus'un itu capacity, kemampuan yang kau boleh capai. Engkau dah boleh capai 100%. Hanya kau capai berapa? Maka kalau kau capai 100%, baru kau boleh penat. Karena penat tu di luar kemampuan kan, baru penat kan. Kalau di bawah kemampuan tak akan penat. Fi kabat. Tengok hebatnya Quran ni sebetulnya bagi saya. Tapi tadi kau baca selama ini, ayat kau baca tak tahu faham-faham apa cerita ni, cerita Mekah, cerita tu konsep hidup. Maka waktu engkau mampu bersumber hebat engkau, hati-hati. Ayah sabu ayat. Engkau tu kau berkuasa, engkau hebat, ada 2 kemungkinan. Engkau sombong atau kau gagal. Kan? Engkau menang atau gagal, betul? Sudah pernah kerja, menang atau gagal? Kalau menang, jangan sombong. Allah tahu engkau lebih kuasa. Kalau gagal, ada Allah tolong engkau. Tengok. Ayah sabu. Apakah kau menyangka Allah tak tahu? Allah tahu. Allah tengok. Waktu engkau gagal, engkau berjaya tak? Ayo, ini konsep. Waktu engkau gagal berikhtiar, berjaya tak? Berjaya. Kenapa? Tuhan tak tengok hasil, natijah. Tuhan tengok kerja engkau buat tak? Tuhan menengok kesungguhan engkau, tengok wus'un engkau, bukan berapa engkau dapat. Itu urusan takdir Tuhan. Jangan ganggu takdir Tuhan dengan keyakinan engkau. Nabi Nuh dengan 80 orang beriman, gagal atau berhasil jaya? Berjaya. Kenapa? Sampai dah naik anak pun diajak, sampai dah naik gunung pun masih diajak, masih dia berusaha. Berjaya berarti dia. Bukan soal berapa orangnya. Yang hebat, Nabi, kalau itu Nabi dia masih okey. Nabi Yunus, berjaya tak? Dia banyak satu cerita ni. Nabi Yunus tu kan sebetulnya umatnya tak ada ikut. Satu pun tak ikut. Dia seorangnya dah. Sampai dia nak marah umatnya, dia nak lari, nak pulang ke balik kampung dah. Nak lari naik kapal dah. Tiba-tiba tu dia lari naik kapal, umatnya dia tobat. Ingat dia? Kan dia umatnya udah tak dapat azab. Awan yang hitam datang. Tiba-tiba dia bertaubat, semua bertaubat, awan hitam jadi awan hujan.
berubah langsung. Kerana dia sudah bertobat. Ya. Kerana dia bertobat, sudah tak ada Nabi sudah lari. Apa jadi? Allah balikkan Nabi ke kampung dia lagi. Macam mana caranya? Adalah gelombang di laut, kapan tak tenggelam, dicampak Nabi Yunus ke laut, datanglah ikan, makan Nabi Yunus, balik ke kampung. Itu kan cara Allah balik ke kampung. Cara Allah membalikkan dia ke kampung, kan belum ada handphone waktu itu. Tengok. Balik ke kampung yang sama, umat semua beriman kepada Allah, akhirnya umat yang menjadi umat yang baik semuanya. Tengok. Allah bukan tengok kepada, boleh berubah 24 jam. Dia kata, ini konsep kita bekerja, jangan tengok pada hasil. La tamnun tastaksir. Tengok, berat ya. Paling berat ini. La tamnun tastaksir. Jangan engkau memberi untuk engkau dapat banyak. Kita berbuat bukan untuk nampak. Berbuat hanya perjuangan untuk ridha Allah. Karena hari ini kita dah kena konsep-konsep manusia-manusia empirik. Manusia harus nampak hasil. Kita bukan, kita masa akhirat. Kita ni manusia akhirat. Hanya minta sama Tuhan aja, semua kepada Tuhan tergantung. Bukan hasil kau nampak. Hasil nampak lebih bahaya untuk engkau nanti jadi riak dan sombong. Dan kita tidak kuat dengan itu. Ada orang kuat dengan itu, macam Abu Bakar kuat. Kita bukan level Abu Bakar, kita masih level takutnya level Sa'labah pula kan kacaunya. Macam-macam level ada sahabat tadi. Jadi sahabat tu untuk kau tengok kau level mana. Dalam dakwah, level mana, dalam berjihad, bekerja, level mana engkau masuk. Kan ini maka tadi, waktu engkau dipengaruhi apa, maka maksudnya tu orang kafir kata. Akhirnya apa? Walau terus maka akibatnya tengok, waktu orang-orang kafir yang zalim tadi mau kufuna inda rabbihim. Ini paling penting. Semua kita akan berdiri depan Tuhan kita. Hati ya, ini orang kafir paling tak percaya ada kebangkitan. Kita wajib percaya ada kebangkitan. Semua agama kafir tak percaya ada kebangkitan. Ingat ya, ada proses pengadilan, ada proses akhirat, tak percaya. Mereka percaya langsung masuk surga atau neraka. Ya kan? Kristian tu apa? Kristian, siapa masuk Kristian langsung masuk surga, tak pernah masuk neraka. Bodoh kan? Kan tak adil Tuhan. Kalau buat dosa masuk surga juga tak adil kan? Yang hebat Yahudi, aku masuk neraka 3 hari aja. Engkau boleh atur Tuhan. Dia atur Tuhan hanya 3 hari aja kau masuk surga atau neraka. Engkau boleh atur Tuhan. Yang lebih teruk China, orang Cina. Kasihan kan Cina tu. Kenapa? Dia mati masuk neraka pasti. Surga dunia aja. Rugi kan? Orang Cina kalau mati masuk neraka. Maka dia ingin rasuah malaikat nanti. Maka bagilah duit masuk dalam kuburan dia. Tengok. Hindu lebih hebat lagi. Dia tak ada neraka. Reincarnation yang ada. Ya. Kita tak. Kita adil jelas. Mati. Mati tak kita? Apa mati, apa tak hidup? Sekarang apa? Apa definisi mati dalam Islam? Bukan pindah alam. Mati itu bukan pindah alam. Mati itu berpisah roh dan jasad. Betul kan? Arti dia menyatu, hidup kan? Arti dia di dunia menyatu, hidup. Waktu masuk, ditarik ajal, mati. Dah. Masuk kuburan, hidup lagi tak? Kenapa? Roh masuk lagi ke jasad, dia bukan ke kuburan. Roh masuk ke jasad lagi. Jasad alam barzah. Jasad alam barzah. Kerana jasad akan sesuai dengan kondisi tempat. Jasad engkau ni perlu makan minum, jasad engkau. Jasad alam barzah tak payah makan, mungkin perlu tapi dengan bentuk yang lain. Bahan yang lain. Nanti kebangkitan jasad lain, masuk neraka jasad lain lagi. Surga jasad lain lagi. Kan neraka, kata orang kafir neraka, giginya sebesar gunung Uhud. Itu orang neraka. Berarti lain jasadnya.
Orang surga tinggi 30 meter macam Nabi Adam, lain jasad lagi. Berarti semua tempat ada jasad. Apa jasad? Casing. Kalau ada handphone, ada casing, ganti-ganti casing kan? Ya. Itulah jasad. Lainnya sama. Kau boleh lain lainnya tak 013, casingnya boleh Samsung, besok ganti macam-macam. Berubah tak ada. Tapi itu jasadlah tempat roh. Di mana engkau berada ada tempatnya. Sesuai dengan kondisi apa diperlukan. Macam neraka, berapa jasad neraka? Kan tadi gigi sebesar gunung Uhud. Ada berapa? Itu gigi, satu gigi. Kulit neraka 30 meter. Kenapa kulit neraka 30 meter? Engkau nak masuk ke neraka. Kau kulit macam ni boleh masuk tak? Belum sampai dah habis dulu lah. Kulit yang tebal boleh masuk neraka. Tengok kondisi masing-masing. Badan kita 30 meter. Kenapa? Di surga. Kenapa? Engkau di sini makan berapa piring? Berapa pinggan satu hari kali makan? 3 pinggan kan? Paling banyak? Enggak. Di surga itu sekali hidang 300 pinggan. Jadi kalau badan macam ni, macam 300 pinggan macam mana? Allah sesuaikan dengan keadaan apa yang diperlukan. Itulah jasad kita masing-masing. Ya? Maka pada waktu kita mati, jasad ada lagi, atau roh masuk lagi. Dah, kiamat semuanya hancur lagi. Ya? Kan kiamat semua hancur, kecuali ada yang tak hancur lagi. Kecuali azbu zambi, tulang sulbi, kecuali roh, kecuali surga, kecuali neraka, lauh mahfud, kursi, aras. 8 item yang tak hancur. Yang 6 Allah punya, yang kita punya 2, roh dan azbu zambi, tulang sulbi. Hancur semuanya, buat bumi baru. Dalam surah Ibrahim ayat 13 kan, kami gantikan bumi yang baru. Langit bumi hanya tinggal bumi baru. Bumi baru, kemudian barulah tadi yang tak hancur apa? Tulang Maka tulang sulbi ada di bumi dah. Baru turunlah hujan, kata hadis, daripada arash sampai tinggi 12 meter tu air. Habis itu baru tumbuhlah daripada tulang sulbi tadi. Engkau tulang sulbi ini tumbuh macam bibit-bibit tanaman. Keluar jasad engkau tadi, jasad baru. Barulah datang roh, dikirimkan lagi, masuk ke semua jasad yang baru. Baru engkau kebangkitan. Jelas. Kita percaya dan ada proses. Ingat ya? Kita percaya ada kebangkitan, ada proses jelas dalam hadis. Baca kitab apa yang Mukasil Nihayah. Itu bila itu tentang bagaimana fitan, tentang akhir zaman tu ada semuanya. Maka bilang ini konsep. Kita yakin. Maka adanya kebangkitan karena kita ada proses. Bukan tiba, walaupun tanpa proses pun kalau Tuhan yang menjadikan boleh buat kita langsung. Apalagi ada proses. Ya. Tanpa proses saja Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Itu mungkin percaya kan? Karena dia Tuhan. Tanpa proses kita tahu pun kita yakin Tuhan. Apalagi hari menerangkan proses. Ini caranya bangkit, cara mati, cara hidup. Ada jelas. Tapi bagi orang kafir ada tak kematian macam itu? Tak ada. Kalau kita mati pisah roh dan jasad. Bagi dokter mati apa? Bagi dokter apa itu mati? Semua organ badan tak bekerja dengan baik, matilah dia. Kan beda konsep. Kita bukan badan tu berhenti, tapi roh yang dicabut. Jadi kalau badan semua, banyak orang mati badan masih baik semua. Kata dokter mati itu kalau tak berfungsi semua organ badan. Berarti kan kalau dah hancur semua baru mati. Kita tak. Orang masih baik semua, berjantung baik masih boleh mati tak? Boleh. Ada bukan udah rusak pun organ masih hidup juga. Jadi tengok bagaimana hebatnya Mahathir, selalu masih hidup juga. Ada yang 200 masih hidup juga ada. Tengok. Itu bukan soal badan, soal roh. Nyawa ke roh, Ustaz? Ya, nyawa lah. Kalau
nyawa masa kita tidur nyawa ada, roh keluar. Ada, kalau kata ulama ada berapa pembagian, ada division daripada roh tadi. Ada yang bertugas sebagai untuk badan kau, ada yang boleh dia sebagian untuk jalan-jalan, bukan roh yang sama. Roh yang sama tapi ada division dia lagi. Itu kata ulama dalam tentang apa itu mimpi, maka yang mimpi segala macam tu divisionnya. Tapi ya division yang dia tetap dibangun. Kalau orang koma ada roh tak? Masih ada roh juga. Ya kan sekarang sekarang setan ada tak di badan kau? Ada tak setan di badan? Ada. Jadi masalahnya aktif tak aktif aja. Macam orang punya kanser tak semua badan? Ada. Semua orang ada kanser, aktif tak aktif? Semua ada penyakit. Masalah bukan masalah ada tak ada, aktif tak aktif. Itu konsepnya sebetulnya. Jadi roh pun macam aktif tak aktif. Aktif dia ada, tetap ada. Karena itu makhluk Allah semua. Penyakit pun makhluk Allah, obat makhluk, semua makhluk Allah. Dan Allah boleh membuat, maka kenapa kadang-kadang sakit ini, orang ini tak sesuai, orang ini itu hak Allah. Itu kan tentera Allah semua. Maka kita tak boleh bergantung dengan makhluk. Tergantung dengan puasa Allah SWT. Ini konsep kita faham. Jadi kita harus memahami hidup, bagaimana hidup Islam sebetulnya sebenarnya. Memang melihat hidup dengan benar. Karena kita banyak hidup tak benar. Tak tahu kita fungsi kita, tak tahu gimana. Maka ini perlu tengok, mereka kata bos, kita nanti akan berdiri depan Tuhan. Bayangkan. Sebetul yang paling ditakuti itu kita berdiri depan Tuhan. Ghairut tarjaman kata hadis, tanpa penterjemah, langsung one by one. Siap? Siap tak siap harus masuk. Siap tak siap engkau mau kufuna inda rabbi, barulah yang kafir yarji'u ba'dum ila ba'dinil qaul. Baru yang kafir kata, kenapa aku masuk gara-gara engkau, hei orang pemimpin aku, ya qul ladzina stud'iya qul ladzina istakbaru alaula antum lakunna mu'minin. Hai pemimpin, kalau bukan karena engkau dulu ajak aku dah beriman sejak dulu. Berarti kata dalam konsep hidup ada pengaruh mempengaruhi. Hati-hati. Maka di sini diperlukan sistem hidup yang bersikap la taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Apa engkau buat, jangan ikut perasaan, ikut keilmuan. Jangan asal ikut kata orang, jangan. Karena orang belum tentu dia benar. Kebenaran itu bukan pada orang, pada wahyu. Pada orang tu boleh hari ini boleh benar, besok boleh salah. Betul kan? Banyak kau lihat kawan-kawan kau sendiri, dulu baik, sekarang. Jadi waktu kau tengok orang, jangan tengok orang, tengok kebenaran ada pada diri tak? Kebenaran pada Allah. Al-haqqu min rabbik. Hanya pada Tuhan. Ukuran kita kebenaran pada Allah Ta'ala. Bukan ukuran pada orang boleh berubah macam-macam. Maka orang kafir, orang bermaksiat banyak ikut orang. Karena fitrah manusia baik. Ya? Fitrah manusia baik. Allah bagikan kita petunjuknya. Dalam surah Al-Insan kan? Inna hadaina sabila. Satu, imma syakiran wa imma kafura. Ingat ya, saya kata tak ada orang buruk, tak ada Allah takdirkan orang buruk. Karena Allah hanya bagi jalan petunjuk. Ya. Allah tak buat orang kafir. Allah tak buat orang kafir. Hanya orang tu tak nak ikut Allah maka jadi kafir. Asal itu satu jalan. Dah? Satu jalan ada. Ikut beriman. Tak nak kafir. Allah tak buat orang kafir, tapi dia yang buat dia. Orang tu yang memilih kekafiran. Bukan Allah buat dia kafir. Ingat ya? Ini sangat penting karena hari ini orang-orang liberal kata, kan Tuhan buat dia kafir. Tuhan tak pernah buat orang kafir. Fitrah beriman. Alastu birabbikum qalu bala, dalam alam roh kita beriman. Tengok. Lahir beriman. Tengok. Al-Turah beriman. Lahir beriman. Betul kan?
Kerana bila Allah buat kafir, tak pernah. Hanya waktu engkau berakal tadi, engkau pilih yang melawan perintah, namanya kafir. Waktu engkau dah berakal, waktu tak berakal masih beriman. Dah? Waktu berakal, salah pakai akal, akhirnya engkau jadi kafir. Kenapa kafir? Salah pakai akal. Betul tak? Akhirat, surga senang, neraka susah. Kau ikut surga, tu orang berakal kan? Ikut neraka, salah pakai akal. Kalau orang berakal tak mungkin akan, kalau orang berakal tak akan mungkin pilih neraka. Ini kebaikan dapat pahala, keburukan dapat dosa siksaan. Orang berakal akan pilih kebaikan, tak akan pilih keburukan. Kalau dia pilih keburukan, berarti tak pakai akal. Dia nampak nafsu dia pakai. Jadi hati itu kan tergantung apa isinya. Akal ni kan tergantung di mana drivernya. Dalam hati ada dua driver, wahyu atau nafsu. Wahyu atau nafsu. Kalau wahyu itu akan mendrive akal, maka akal benar. Tapi pada nafsu mendrive akal, maka akal tertutup dengan dirinya, dia akan ikut nafsu. Kalau wahyu yang mendrive dia, dia akan ikut akal. Kalau nafsu mendrive dia, tertutup akalnya, dia ikut nafsu. Itulah dia. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha. Itu jalan. Hanya dia kerana dia bebas milih, dia tengok mana yang nampak, mana tak nampak. Ini kata tadi. Yang dia nampak tengok enak, yang tak nampak dia tak tahu. Maka kenapa tu surah Kahfi ada cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Nabi Musa nampak yang nampak, Nabi Khidir nampak yang tak nampak. Nabi Musa nampak yang nampak, tak nampak yang tak nampak. Nabi Khidir nampak yang nampak dan nampak yang tak nampak. Ya, waktu ada kapal dirusak kapal tadi, Nabi Musa nampak kenapa kau rusak. Nabi Khidir nampak nanti di sana ada something akan mengambil kapal yang baik, maka dirusak kapal untuk dia selamat. Tengok, Nabi nampak yang tak nampak. Musa nampak yang nampak. Bunuh anak, kalau bunuh anak dia nampak yang nampak. Kalau bunuh Nabi nampak ayah, nanti ada nampak ada ganti ayah anak yang baik. Tengok, ini konsep ilmu. Kita hanya dua ilmu hari ini. Dua ilmu nampak, ilmu tak nampak. Ilmu nampak sekuler, ilmu tak nampak islamisasi ilmu. Dunia ada dua, hidupnya hanya dua je. Konsep hidup dengan nampak, hidup tak nampak. Kita harus tahu hidup yang tak nampak, baru hidup tak nampak akan mengatur hidup yang nampak. Ya. Hidup yang tak nampak baru mengatur hidup yang nampak. Jangan sampai hidup yang nampak engkau lupa yang tak. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini konsep berfikir. Karena orang berakal nampak yang tak nampak. Karena dia berfikir akibat. Karena akal itu akibat. Menengok akibat tu namanya berfikir. Waktu dia tak tengok akibat, bukan tak berakal no. Maka akal tu yakilha. Ikat dia, simpulkan dia. Betul kau menyimpulkannya, berakal. Tak betul menyimpulkan, tak berakal. Ya. Kita hari ini banyak menjadi orang tak berakal. Semua agama sama, bodoh kan? Itu kalimat tak berakal kan? Semua agama sama, bodoh tak? Semua masuk surga walaupun dia kafir, lebih bodoh lagi. Tengok, itu kan kalimat tak ada akal. Kalimat emosional. Kalimat engkau zon, kalau kata Quran zon. Lawan akal zon. Karena nafsu akan jadikan zon, sangkaan. Kenapa sini? Maka jangan kau ikut sangkaan orang, maka kau ikut akal kena. Maka kalau tak ada orang-orang yang menghalang engkau, maka di sini bahwasanya orang-orang atas kita banyak menghalang kebenaran. Ya, orang-orang di atas kita banyak menghalangi kebenaran. Mereka kata bahasanya wa mawalat. Apa di atas bukan yang bawah. Betulkan atas berbetul bawah, betul kan? Kalau kau tidak betul bawah, betulkan atas.
Sekarang banyak orang atas rusak, bawah tak baik. Mana mungkin? Ya kan? Kalau tak betul bawah, betulkan atas. Kenapa saya kata seorang pemimpin kalau adil, kata hadis walaupun dhaif, sama dengan 60 tahun beribadah. Kenapa? Adil pemimpin itu orang mudah beribadah. Dia dapat pahala orang ibadah semua. Banyak pahala ibadah tak? Pemimpin yang adil buat orang mudah beribadah, tenang hidupnya, betul kan? Orang beribadah, maka semua orang ibadah dengan ketenangan hidup. Dapat tak pahala ibadah untuk dia? Dapat. Jadi kalau orang pimpin yang zalim, satu hari sama dengan 60 maksiat dosanya. Kenapa? Waktu dia buat sistem zalim, orang kacau, banyak perompakan, banyak pencurian, rusak tak dosa semua gara-gara pemimpin yang zalim. Tengok. Ini konsep engkau merdeka apa hari ini? Merdeka dengan keadilan, merdeka dengan hukum yang ditegakkan, merdeka dengan ekonomi yang kuat, merdeka dengan adanya perlindungan. Macam siapa? Dzulkarnain. Siapa Dzulkarnain? Bagi saya Dzulkarnain bukan nama. Dzulkarnain punya 2 tanduk, 2 kekuasaan, timur dan barat. Bukan nama orang. Karun kan tanduk. Dzulkarnain punya 2 banyak hal betul kita harus paham. Dia adil kan adil. Tadi dia bantu satu kampung yang kacau, banyak samseng, maka dia tegakkan keadilan. Kampung kedua tak ada makanan, tak ada baju, dia berikan ke ekonomi. Kampung ketiga diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, dibuat benteng. Tengok, berarti pemimpin harus dapat menjamin keadilan, menjamin ekonomi, menjamin perlindungan. Baru kau akan tenang hidup. Ini konsep bagaimana kita memimpin penting. Makanya kan berkata orang kafir, maka orang yang atasnya paling pengaruh bahaya. Kalau dia baik, baik bawahnya. Buruk, buruk bawahnya. Maka dia pun kalau kau hujat dia, aku tak baca, aku hanya buat dia. Tapi dia akan punya dosa jariah, ingat ya. Yang baik ada dosa amal jariah, yang buruk dosa jariah. Bukan dosa engkau, dosa dia bersistem yang salah. Maka ini, maka dia pun maka akhirnya kami tak gara-gara engkau, ni kata ini sebetulnya. Maka ini konsep bagaimana ada dialog ini sebetulnya bagi mereka. Maka kita macam tu. Maka orang-orang ini mengata bahwasanya nahnu sadat nakal ladzina kafaru orang yang bekas kata orang yang lemah nahnu anasatnakum manil huda bara'ija'akum, kan kami hanya mengajak membuatkan engkau, kenalah engkau bodoh dia. Kami tak pernah pengaruhi engkau. Kami hanya bercakap aja. Action engkau yang tentukan. Ya. Mereka tak berlepas. Padahal mereka tadi ngajak kita, maka kita tanya hati bukan tanya dia. Kata dia, la taqfu ma laysa laka bi ilmun, jangan kami engkau bersikap tanpa ilmu. Ajarkan orang, pikirkan dulu karena betul apa engkau buat karena akal engkau. Dia ada dosa mengajak, tapi bukan dosa amal engkau. Ya? Dia dapat dosa mengajak yang tak baik kan macam itu. Tapi bukan kadang dia maka engkau bukan kau lepas dia dosa tak. Engkau tak dosa, dia dapat dosa lebih. Engkau tak dapat lepas daripada walaupun dia mengajak engkau, tapi engkau yang melakukan sikap kepada Tuhan. Semua orang dengan bebannya masing-masing, la taziru wa zira ukhra. Maka dia pun dia ngaku lepas, walaupun dia tak lepas sebetulnya, dia ada dosa mempengaruhi. Jangan kita lebih banyak bukan dosa buat jahat, dosa mempengaruhi jahat. Orang sains untuk lulus judi, dia tak main judi. Dia luluskan judi, dosa tak? Baru semua orang judi pun dia kena dosa. Dia tak main judi pun. Tengok, ini sistem. Kadang-kadang orang tak tahu bahawa dia punya pengaruh buat sistem yang salah. Dan itu sangat bahaya. Tadi wa walidun wa ma walad. Apa engkau buat di atas akan berpengaruh pada yang bawah. Macam maka kamu yang berdosa bal kuntum mujrimun. Tengok. Maka pasti semua akan cari selamat masing-masing di depan. Padahal Allah Maha tahu. Kita tak minta pun Allah balas, Allah akan
Orang yang mengajak kita tadi, tak kita minta dapat dosa, Allah bagi dia. Kerana Allah Maha Adil. Kerana semua dengan tempatnya, posisi masing-masing sebetulnya. Okey, ini konsep bagaimana kita, ini konsep bagaimana apa konsep kalau sekarang law of attraction ya. Tapi bagi saya ini konsep akhirat, bukan konsep dunia sebetulnya. Pengaruh engkau mempengaruhi akan sangat berat, maka buatlah baik dan buat kebaikan untuk orang lain. Jangan engkau buat buruk, kalau engkau buat buruk, buatlah buruk, jangan kau ajak orang lain. Kalau boleh kalau kau tidak buat buruk sendirilah, jangan ajak orang. Kalau kau buat baik, ajak orang lain. Kalau buat buruk, jangan ajak orang lain. Kalau boleh jangan buat buruk. Malah engkau larang, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana yang susah amar mungkar nahi ma'ruf, kacau lah. Kerana yang banyak akhir zaman ni adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Kemungkaran dia ajak, ma'ruf ditahan. Ini paling bahaya. Dan itu ada hadisnya. Akibat paling bahaya ini. Maka tolong ajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kau tak dapat amar ma'ruf nahi mungkar kau buat. Ma'ruf dan mungkar mana bahaya? Buat ma'ruf atau cegah mungkar, mana lebih penting? Cegah mungkar. Cegah mungkar lebih utama daripada buat ma'ruf. Yang hari ini banyak orang buat ma'ruf juga buat mungkar. Hari ini buat ma'ruf juga, buat haji juga, buat mungkar juga, rasuah juga kan kacau-kacau. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai engkau amar mungkar nahi ma'ruf, jangan sampai engkau amar ma'ruf tak nahi mungkar, malah lebih utama nahi mungkar pada amar ma'ruf. Lebih utama nahi mungkar tak amar ma'ruf. Engkau tak sedekah tapi tak rasuah. Mana baik engkau banyak rasuah tapi sedekah. Baik tak rasuah, tak sedekah. Kalau boleh memang engkau banyak sedekah tapi tak rasuah. Jangan sampai banyak sedekah dengan rasuah. Ini konsep hari ini, bagaimana kita bersikap dengan keadaan macam wa aina fauna warina uluman tanfauna, berikan banyak ilmu yang bermanfaat Allah kepada kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.